sebagai bisa menjadi penyebab malpresentasi atau kelainan letak dari janin. Kita juga bisa mendeteksi sebagai evaluasi dari kelainan-kelainan bawaan yang kita temukan di trimester awal. Bahkan yang kemarin saya temukan, otaknya pun juga nggak ada. Itu terdeteksi di umur kehamilan 12 sampai dengan 14 minggu. Awal mula peningkatan produksi cairan ketuban. Mulanya di kapan? Di 28 minggu. Dia mulai banyak. Kalau misalnya dia itu mulai banyak, itu akan mempengaruhi skor dari biofisik janin. Skor biofisik janin adalah suatu skor yang dihitung untuk mengukur kesejahteraan janin. Itu meliputi air ketuban, meliputi gerakan janin. Gerakan janin itu nggak cuma gerakan loh, tapi gerakan nafas, gerakan macam-macam ya. Sekarang kita menginjak pada USG di trimester ketiga. Yang terakhir nih, 28 sampai dengan 40 minggu. Di sini diukur benar-benar ya, mengukur cairan ketuban, mengukur gerakan nafas bayi, mengukur gerakan ekstremitas itu tangan, kaki ya. Itu tendangan bayi, itu jangan dikira nggak penting, itu penting. Karena itu menentukan otot ya. Jadi dalam 10 menit rekaman jantung bayi, itu minimal 2 kali gerakan bayi, nendang atau seperti kayak mukul atau apa. Nah, itu bisa diukur di trimester ketiga. Nah, kemudian setelah itu juga mengukur aliran dari pembuluh darah umbilikus. Umbilikus apa sih? Tali pusat. Itu juga bisa diukur di situ. Itu adalah sebagai pendeteksian apakah ada ketidakseimbangan antara umur kehamilan bayi dengan berat badan bayi. Sering kita dengar dengan istilah IUGR, Intrauterine Growth Restriction, atau kalau bahasa Indonesia pertumbuhan janin terhambat. Nah, itu bisa dideteksi di situ di trimester kedua, dikonfirmasi di trimester ketiga. Misalnya harusnya beratnya di 30 minggu 1,5 kilo. Oh, ini kok 1,3 ya? Pemeriksaan lagi 2 minggu. Harusnya 1,7. Kok nggak naik ya? Wah, jangan-jangan ada sesuatu. Nah, itu bisa kita lihat pakai ini. Kita bisa melihat alirannya darah di tali pusat, itu bisa benar-benar tahu. Setelah itu kita juga bisa mengkonfirmasi adakah tambahan kelainan bawaan. Kalau misalnya jantungnya bermasalah, jangan-jangan ada kelainan yang lain. Kelainan bentuk tulang, kelainan bentuk jari, kelainan bentuk kaki, yang nanti kalau misalnya jalan jadi scissors gait namanya. Jadi dia jalannya nggak bisa lurus, tapi dia kayak miring-miring gitu. Itu juga bisa dideteksi dini lewat alat seperti ini. Jadi intinya menurut saya USG pada ibu hamil ini penting sekali. Saya masih ketemu dengan ibu-ibu hamil yang selalu bilang bahwa ini sepertinya nggak perlu lah di USG, sepertinya nanti aja lah dok, sepertinya besok aja lah dok, sepertinya nanti pada saat mau persalinan aja. Terbuktinya apa? Ternyata ada yang kembar tapi satunya meninggal, ada yang posisinya ternyata sungsang, ternyata ada yang janinnya terlalu kecil, ternyata janinnya terlalu besar. Coba itu bisa dideteksi di awal-awal. Tentunya itu akan mempengaruhi dari prognosis atau mempengaruhi kesehatan dari ibu dan bayinya terutama. Jadi apakah penting? Menurut saya penting. Dengan usaha seperti ini, jadi USG, dan jangan khawatir ya, apakah nanti aman? Selalu aman. Jadi saya sarankan kepada ibu-ibu, kalau misalnya ini saat ini sedang akan menikah misalnya, atau sudah menikah dan saat ini sedang program hamil atau hamil, jangan ragu-ragu untuk memeriksakan kandungannya. Kami, saya terutama Dr. Dimas Mardiawan, sebagai jajaran dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, itu akan selalu siap membantu. Bahkan kami juga melayani USG di hari Minggu. Kalau misalnya penjenengan berdua termasuk pasangan yang sibuk sekali, tidak bisa meluangkan waktu, kami siap untuk membantu
dengan fasilitas paling canggih yang kita punya di kota Surakarta. Sepertinya seperti itu. Sampai jumpa di tips sehati yang lain. Jangan lupa kami selalu siap membantu dengan cinta dan hati yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.